Eh, Objek kajian pengetahuan apapun itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, objeknya apa. Yang kedua, disentuh pakai teori apa. Yang ketiga adalah gunanya apa. Jadi ilmu itu harus berguna buat manusia. Jadi kalau ada ilmu, orang bilang ilmu-ilmu yang justru mencelakakan manusia, itu bukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu harus bersifat empirik, terukur dan dialami oleh manusia dan diperuntukkan untuk manusia, termasuk seni. Jadi harus dilihat bahwa ilmu pengetahuan itu melahirkan seni, melahirkan seni. Alasannya kenapa bisa begitu? Ilmu pengetahuan menghasilkan seni. Karena tidak berilmu orang tidak bisa mengetahui seni, begitu, Pak Mas Ibol. Ilmu pengetahuan adalah puncak peradaban manusia. Di situ manusia melakukan aktivitas. Ada aktivitas yang terekam, ada yang tidak terekam. Iya. Hari ini kita pakai kursi yang kakinya 4. Mungkin ada pendahulu yang melihat monyet yang duduk di atas kayu yang kaki kayu itu seimbang 4. Jadi dia meniru lalu buat kursi yang pernah diduduki monyet di hutan. Manusia itu cenderung meniru. Jadi pengetahuan itu lahir dari tiruan, namanya mimesis. Meniru. Kita ini hidup ini apa yang kita lakukan hari ini itu tiruan. Nah, pengetahuan itu didapatkan dengan cara meniru. Iya, oke, mengerti. Duduk mengerti. dong, lebih enak duduk daripada berdiri. Kita bisa lebih lama, lebih nyaman duduk dibanding berdiri. Ya ada pernah sebelumnya itu, ada orang melakukan itu, ada orang pernah berdiri, ada duduk. Nah ini dibuatkan tempat duduk ya. Nanti seni Iya. berkembang di situ, menjadi produk seni. Begitu, Ya. itu namanya seni. Iya. Jadi mengukir atau juga melihat itu juga seni ya, Mas Ibul ya. Mediumnya berkesenian itu ada mendengar, lalu lahir musik. Iya. Mediumnya menggambar, lalu lahir lukisan. Mediumnya merekam, lahirlah radio, lahirlah foto, itu rekam. Betul. Jadi manusia punya beberapa indera. Ada indera pendengaran, indera pengecapan, indera penglihatan. Nah itu nanti berkembang bahwa seni dibuat untuk kepentingan manusia. Iya. Untuk matanya, untuk tangannya, untuk telinganya, untuk manusia. Nah bagaimana seni itu kemudian dikemas harus berangkat daripada pengetahuan. Saya selalu menyebutnya begini. Kenapa harus punya pengetahuan? Saya selalu menyebutnya Supaya begini. tidak bodoh-bodohi begitu, Mas Ibul. Segala sesuatu kalau dikerjakannya tidak berdasar, tidak melalui pondasi, Iya. rumah tidak bisa berdiri kokoh kalau tidak ada pondasinya. Oh, saya pengen punya rumah yang jendelanya segitiga umpamanya, walaupun lazimnya jendela itu segi 4. Iya. Ada jendela jadi lonjong mirip telur. Nah itu pengembangan kreativitas. Tetapi semua rumah yang dibangun itu harus punya pondasi. Demikian halnya dengan seni. Tidak bisa seni dibuat begitu saja, harus punya pengetahuan. Saya selalu bilang di beberapa event, Iya. khususnya di pameran seni rupa, bahwa kembalikanlah seni ke pangkuan ibu kandungnya yang bernama perguruan tinggi. Oh, adakah orang yang berseni tapi tidak punya pengetahuan? Punya pengetahuan, tetapi pengetahuan ini kan harus terstruktur. Terstrukturnya harus Kita lihat bab buku itu lah. Buku itu kan ada muqaddimah, ada bab 1, ada bab 2, ada bab 3, ada bab 4 dan seterusnya. Iya, betul. Ini walaupun ini pengetahuan barat. Karena kalau pengetahuan timur enggak ada babnya. Buku Lagaligo itu enggak ada babnya. Tidak ada bab 1, bab 2. Nggak ada. Sekapur Iya. siri dari pimpinan ini enggak ada. Tidak ada, betul. Isinya hanya pengetahuan. Pengetahuannya ngacak dan belum terstruktur, belum melalui sebuah metodologi penelitian. Belum. Jadi pengetahuan sudah hadir tetapi belum terstruktur. Struktur pengetahuan itu ke barat. Timur belum. Timur belum. Iya. Kenapa timur belum? Alasannya? Timur persoalannya adalah lebih terlambat dengan barat karena kita terlambat mengarsipkan. Oh, itu. Kita terlambat mengarsipkan. Arsip-arsip kita itu karena kita ini terlalu lama dijajah. Oke. Data-data milik kita itu Badi tahun berapa itu ada di Belanda gitu ya. Iya. Naskah-naskah besar ada di Belanda. Karena skala Galigo Terlambat juga kita di sana. mengarsipkan. Oh, begitu. Iya, budaya arsip kita lemah. Barat kuat. Akhirnya kalau untuk melihat data referensi artefak ya lihat ke barat karena barat yang mengarsipkan, kita enggak kan gitu.
begitu ya. Itu salah satu kendala juga. Ya, kendala. Nah, kalau bicara tentang pengarsipan sendiri, kenapa Indonesia tidak melakukan? Karena mungkin tidak canggih atau karena dijajah tadi atau ada alasan lain Indonesia yang tidak mau maju begitu, Mas Ibul? Indonesia sih mau maju, cuma uangnya kurang. Aduh. Karena mengarsipkan seni itu mahal kan, uang mengarsipkan khususnya artefak kesenian itu mahal pembiayaannya, alatnya mahal gitu loh. Tidak ada alat kesenian itu yang murah, semuanya mahal. Contoh kamera lah, fotografi yang saya tekuni ini paling murah Anda belajar 6 juta gitu ya. Anda masuk di kelas saya, ketuk pintu itu paling murah 6 juta. Kalau mau standar 10 ke berapa gitu loh. Karena alatnya mahal. Teknologi. IT. Iya, teknologi. Cat yang dipakai melukis, yang produk Indonesia dengan produk Italia itu beda. Lagi-lagi teknologi. Teknologi sangat mahal. Iya. Dan itu dilahirkan oleh pengetahuan. Contoh handphone saja begitu ya, semakin canggih spesifiknya semakin pasti semakin mahal. Radio, TV, kamera dan semua peralatan yang dipakai untuk melakukan aktivitas seni. Apalagi ke orientasi industri pasti mahal. Sangat mahal. Mahal itu, yang dipakai juga mahal. Ya, makanya saya marah kalau saya orang yang menolak, marah kalau ada orang belajar seni terus tidak serius. Karena alatnya mahal gitu loh. Yang tidak mahal alatnya aja kita harus serius, apalagi alatnya mahal gitu, disiplin. Alatnya mahal, ya harus kita menghargai lah. Mas Ibul kalau dalam konteks Mas Ibul mengajar itu seni gambar begitu? Ilmu media rekam. Oh, media rekam. Media rekam itu ada 2. Kayak mengedit begitu? Ya itu berpanjang lah, jauh. Jadi yang paling mendasar itu kalau merekam itu memindahkan objek ke dalam kamera gitu ya, dipindahkan, melalui teknik refleksi gitu ya. Oh begitu, jadi itu seperti itu yang dilakukan oleh Mas Ibul ya? Dan teman-teman atau Mas Ibul sendiri? Ya, jadi walaupun sebenarnya memang tadi saya tidak mau jauh dari tema awal bahwa seni itu dilahirkan oleh ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu peruntukannya untuk manusia. Nah, seni itu dimulai dari gejala. Manusia, orang pulang dari sawah, tiba-tiba dia lewat pada sebuah gubuk yang bagus, dia singgah ngelihat, gubuknya menarik gitu. Dia singgah duduk memberi waktu perhatian kepada gubuk itu fenomena. Atau sederhana lah. Fenomena alam ya begitu maksudnya. Jadi alam lah yang menghadirkan itu cikal bakal citra seni yang paling kecil itu dihadirkan oleh alam. Kita lewat pantai, kita naik motor, kita lihat indahnya nih laut ini indah. Kita ke Maros lihat batu kapur, indahnya nih gunung. Nah, persoalannya begini nih, yang belajar seni sadar kalau itu indah, kalau yang tidak belajar seni dia tidak sadar kalau itu indah. Oh begitu? Dia hanya menikmati, enak dilihat nih. Oh lautnya bagus, hutannya hijau gitu ya. Oh lautnya berombak, ada padi, ada sawah yang baru mau panen, padinya menguning gitu ya. Itu ilmu gejala. Oh begitu. Ya, ada manusia yang singgah melihat pemandangan itu, makanya selalu dalam lukisannya tidak pernah mati kan lukisan pemandangan. Iya betul, dari kecil itu Mas Ibul. Nah, walaupun ada kritiknya, ini kritik penjajahan. Lukisan yang kita pelajari sejak kecil sampai saat ini adalah lukisan warisan kolonial, namanya Moindi. Lukisannya sederhana, dua gunung, ada dua gunung, di antara 2 gunung itu terbit matahari. Di depannya ada sawah menguning, ada petani, ada sungai mengalir, ada pohon, ada jalan raya. Di belakangnya ada langit biru. Itu namanya lukisan warisan kolonial Belanda yang mazhabnya namanya Moindi. Negeri tanpa masalah. Itu dari negeri tanpa masalah. Moindi itu gaya penjajahan dan diajarkan sampai detik ini. Cocok, betul. Anak TK itu guru TK. Harusnya sebenarnya seperti apa tuh Mas Ibul menanamkan hal seperti ini? Gurunya harus sekolah lagi gitu loh. Belajar mazhab seni agar tidak salah mengajar gitu loh. Padahal ada orang yang tidak makan 3 kali sehari gitu loh. Negeri tanpa masalah. Di antara 2 gunung terbit matahari di pagi hari, di depannya ada padi menguning.
ada petani dengan gubuk sawah, di tengahnya ada sungai mengalir, di belakangnya langit biru. Negeri tanpa masalah. Ini mau indie gayanya, gaya kolonial. Dan banyak guru-guru seni rupa yang shock ketika saya menyampaikan hal ini. Loh, kami tidak sadar. Iya, loh. saya juga begitu, karena saya juga salah satu penggambar itu waktu kecil, Mas Ibul. Iya. Kenapa itu begitu, Mas Ibul? Harusnya paradigma apa yang dibangun untuk menghilangkan itu? Karena kita lama dijajah kan. Heeh. Persoalannya kita lama dijajah. Walaupun apakah betul-betul valid bahwa kita dijajah 350 tahun, saya tidak ngerti gitu ya. Itu saja, itu kepentingan hegemoni kuasa juga berpengaruh gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah makanya saya tidak mau keluar dari persoalan seni dan pengetahuan. Harus diketahui. Karena kalau menyentuh seni atau melihat perspektif medium seni apapun, saya menyebutnya medium karena medium itu adalah panggung kecil, harus berdasar pengetahuan. Kalau kita tidak tahu teorinya, maka kita berjalan di kegelapan. Oke. Yes. Nah, harus kita punya apa ini untuk memahami seni itu sendiri? Harus- Punya insting kah? Punya kegemaran kah? Atau punya hobi kah untuk memahami itu? Nah, ini yang bahaya nih karena bicara hobi. Ini bahaya nih kalau hobi nih. Kalau Iya. Nah, bahaya Seni nih. enggak boleh punya hobi begitu, Mas Ibul. Boleh, tapi ini bahaya nih. Jadi gini, Iya. untuk memahami seni pertama punya bakatnya 2% aja, enggak usah banyak. Oke. 98 ya sekolah kan gitu. Belajar teori, bagaimana teorinya seni adalah kan gitu tuh. Iya. Harus mengerti. Fungsinya juga harus ditahu. Ya itu nanti. Dia harus oke. deskripsinya dulu, hipotesanya apa gitu. Harus tahu pondasi pengetahuannya. Harus tahu pondasi pengetahuannya, baru dikenalkan berikutnya. Nah, kalau kita belajar terstruktur, apalagi kita harus pakai kurikulum. Nah, ini lebih rapi gitu ya. Nah, ini yang repot yang tidak pakai kurikulum. Jadi dia belajar itu dari 7 dulu ke 12 nanti pindah ke 43 kembali ke 2. Repot. Kan begitu sekolah sekarang, Pak Mas Ibul. Nah, ini di sekolah itu mohon maaf ya, Mas Ibul, mereka guru seni umpama, seni gambar. Mereka tidak punya dasar untuk seni musik dan lain sebagainya. Tapi mereka mengembangkan ilmu dengan otodidak itu belajar musik. Nah, menurut Mas Ibul sendiri, apakah pengetahuan itu sudah tidak boleh dipakai lagi untuk mengembangkan seni itu, bukan hanya dari sisi bahwa saya punya dasar ilmu pengetahuan ya terstruktur ini, dia belajarnya seni menggambar lah. Tapi dia harus belajar seni vokal, seni yang lainnya itu otodidak. Nah, menurut Mas Ibul, apakah ini pengetahuan-pengalaman yang tertanamkan di otaknya atau bagaimana nih Mas Ibul untuk para pengajar kita yang sekarang juga fenomenanya ada di masyarakat? Tradisi kita ini persoalan mendasarnya begini nih. Ya. Bukan tradisi intelektual, Oke. tapi tradisi berkuasa, hegemoni kekuasaan. Banyak orang bekerja bukan pada bidangnya, bukan pada kompetensinya, tapi karena dia berkuasa, dia bisa duduk di kursi pekerjaan itu. Tidak egois itu namanya. Ya egois gitu. Tapi bagaimana dengan SDM yang tersedia? Memaksakan dia untuk melakukan itu. Bagaimana menurut Mas Ibul? Perjalanan negara tentang ilmu pengetahuan dan seni masih terlalu panjang, masih jauh. Jauh sekali. Apalagi saya bandingkan, Jogja dengan Makassar. Saya produk Jogja, UII. Jadi saya belajar di situ. Ya saya pulang ke sini ya jauh gitu ya. Saya harus bersabar dan banyak mengelus dada lah tentang bagaimana menerapkan. Iya. Saya ketawa bukan ini ya. Membangun kesadaran. Ya. Jadi tadi dimulai dari gejala. Ada orang lewat laut, dia singgah ngelihat, wih, lautnya indah. Dia menikmati, bahkan dia foto-foto. Kalau sekarang mungkin dia selfie gitu ya. Iya. Dia lewat, posting. Ya dia lewat gunung itu ya, gunung di Toraja lah. Dia foto, dia singgah di situ ngelihat. Dan beberapa tempat indah lain. Oh ada sawah menguning di Wajo umpamanya. Orang lihat situ, sawahnya menguning. Gitu. Padinya kuning, langitnya biru, depannya coklat tanah. Sudah 3 elemen warna di situ tuh. Orang lewat dia bilang ini indah. Nah, persoalannya adalah yang sekolah menyadari itu proses keindahannya, yang tidak sekolah menikmati keindahannya. Perbedaan itu Dan nikmati saja.
Tidak perlu pakai alasan. Kalau orang sekolah melihat objek pakai alasan. Oh ini epistemologinya apa, atau aksiologi ini nilai value-nya apa, disentuh pakai apa sih ini benda untuk. Nah itu persoalannya. Itu proses yang harus ditahu ya kalau dalam ilmu pengetahuan ya. Artinya kalau untuk pengetahuan, semua masyarakat, semua dunia, semua manusia di dunia itu berhak mengetahui dan menyentuh seni. Persoalannya adalah cara menyentuhnya yang berbeda. Kalau mau sistem kompetensi, mau yang maju untuk kepentingan peradaban, ya harus terdidik. Otodidak, jangan dikira tidak belajar. Otodidak itu tetap dia pakai referensi. Tergantung dia. Buya Hamka itu otodidak. Ya. Tetapi jangan salah, Buya Hamka membaca bukunya Mustafa Al-Manfaluti tentang Magdalena sebelum menulis Tenggelamnya Kapal Pandarwik. Siapa? Ilmu itu meniru gitu loh, pakai referensi. Buya Hamka di usia 30 tahun, dia otodidak kan sampai punya gelar profesor. Dia juga otodidak, enggak pernah sekolah sampai jenjang S1, S2, S3 enggak pernah. Tetapi Buya Hamka otodidaknya belajar beneran gitu loh. Kalau tamat dari guru ini akan pindah ke guru lain untuk mendapatkan ilmu yang baru. Tamat dari guru ini pindah ke tempat lain. Dia memang otodidak itu dia belajar inisiatifnya sendiri. Tidak disuruh, awas kok enggak ke sekolah. Itu kan terstruktur gitu. HAM kan enggak. Jadi sekarang kita mau belajar apa? Nah, saat ini untuk negara menyiapkan, menghadirkan lembaga pendidikan tinggi. Bahkan lembaga kayak di Jogja ada SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa, SMM, Sekolah Menengah Musik. Itu nanti dididik agar ketika lulus dari situ dia akan ke perguruan tinggi seni yang memang lebih serius, disiapkan dari bawah. Nah, ya kalau kritiknya sih banyak persoalan-persoalan kita itu kadang-kadang negara belum hadir. Negara kemana ya kok kan gitu tuh. Oke, nah kalau Mas Ibu lihat sendiri perkembangan seni kita saat ini, bagaimana di Sulawesi Selatan? Oke, Sulawesi Selatan semangatnya sih 45. Semangatnya 45 teman-teman. Saya sudah 15 tahun berkiprah di sini. Teman-teman pada umumnya semangatnya 45. Persoalannya adalah kita belum punya media yang permanen. Kita tidak punya panggung yang standar. Contohnya, kita belum punya galeri seni rupa yang pakem, permanen. Pokoknya kegiatannya hanya itu tuh. Kita selama ini sering menyulap kelas menjadi ruang pameran. Kita ini sering menyulap gedung mulo menjadi ruang pameran. Kita sering menyulap gedung kesenian menjadi ruang pameran. Tidak ada pure seperti di negara-negara lain. Tidak usah jauh-jauh, kita ke Bangkok saja. Kita ke Bangkok, kita tidak usah ke Jerman, kita tidak usah. Jogja punya gitu loh, Indonesia Jogja punya, Jakarta punya. Makanya seni di sana berkembang gitu. Berkembang kan ada panggungnya. Nggak bisa berkembang kalau ada panggungnya. Harus ada panggungnya, harus ada identitasnya. Panggungnya permanen, bukan gedung yang tadi saya bilang, kelas disulap menjadi studio gitu ya. Pameran. Iya, gedung apa disulap menjadi ruang pameran. Singkirkan kursi ini, itu bukan. Kita nggak punya itu tuh. Dan capek itu ya sebenarnya Mas Ibul ya. Iya, lelah itu pekerjaan, lelah. Kerja 2 kali maksudnya begitu ya. Kalau galeri di sini Mas Ibul, depan ada gedung. Depannya RRI lah. Iya. Ya, depannya RRI, TD Harmoni. Ada, tetapi kurang luas dan itu juga. Kan gedung seni di depan. Iya, tetapi banyak kepentingan di dalam kan. Artinya ada kepentingan musiknya, ada kepentingan. Tinggal diolah, tinggal diatur sirkulasinya. Kalau perlu begini nih, umpamanya, kalau tamu datang 2025 agenda pameran seni rupa di Makassar bulan berapa saja. Kalau kita tidak punya data, berarti kan tidak ada agenda. Bulan Juni nanti saya tahu. Nah, iya. Artinya apa? Negara, pemerintah menyiapkan itu. Kalau mau connect. 2025 dari Januari sampai bulan Desember ada berapa agenda pameran seni rupa, ada berapa agenda pementasan teater, ada berapa agenda festival musik. Kita nggak punya. Hanya selama ini seni selalu dibonceng oleh kekuasaan. Ada mau jadi bupati, ada mau jadi ini, baru ada pentas-pentas, ada pameran-pameran. Itu pun bahasanya 2 kali loh.
pentas-pentas atau panggung-panggung. Kenapa ndak panggung aja? Kenapa ndak pentas? Kenapa ndak festival? Kita selalu setengah hati melakukan sebuah pekerjaan kesenian, ndak total. Itu persoalannya. Kenapa panggungnya tidak memadai? Itulah ini ya, salah satu yang menjadi fenomena di Sulawesi Selatan, Mas Ibul. Nah, Mas Ibul, sebenarnya apa penggerak untuk melakukan seni kita ini supaya juga samalah dengan Jogja, Bali, ya? Solusinya adalah masyarakat, pekerja seni, pelaku seni, pemerhati dan sebagainya dengan pemerintah harus duduk bersama. Pertanyaannya adalah apakah Sulawesi Selatan belum duduk bersama antara seniman dengan pemerintahnya? Sudah duduk bersama antara seniman dengan pemerintahnya, tapi persoalannya mereka tidak legowo gitu loh. Bapak kalau mau bicara begini tanya saya gitu loh. Jangan Bapak jangan tak. Harus tahu beneran. Jadi harus sama-sama menerima. Persoalan kita di tradisi di Sulawesi Selatan itu kurang legowo, kurang bisa menerima kelebihan orang. Padahal itu harus. Kenapa? Orang itu harus didudukkan pada posisinya. Ada itu pesannya orang tua dulu begitu bilang, tempatkanlah dirimu pada tempatnya. Pada tempatnya. Tapi tidak dikerjakan, itu masalahnya. Hanya wacana. Saya selalu bilang begini, saya orang yang skeptis dan sulit percaya dengan tradisi Siri Napace. Realitasnya kan enggak. Siri Napace, tapi lihat lalu lintas di Makassar paling tinggi pelanggaran lalu lintas. Biar bukan jalanan satu arah dijadikan kedua arah. Saya skeptis dengan Siri Napace. Kalau kita punya daya Siri, jangan lakukan itu dong. Jadi Siri Napace saya tergugat, saya skeptis. Hanya diseminarkan, didiskusikan, dibukukan, dituliskan, realitasnya enggak. Anda masuk lorong coba, Anda ke jalan raya di sini nih. Orang masih teriak dengan kata-kata yang tidak pantas gitu, banyak gitu. Realitasnya enggak. Makanya saya bilang saya skeptis. Artinya apa? Siri dan lain sebagainya ini harus dikonstruksi ulang. Walaupun pembahasannya saya pikir agak jauh, harus direkonstruksi ulang. Nah, sebenarnya begini. Kaitannya sama seni juga sih. Seni berbahasa ya. Artinya begini. Kalau seni itu dimulai dari ilmu pengetahuan, maka berbeda outputnya dengan yang memahami seni tidak melalui sebuah proses pendidikan. Itu yang pertama. Tetapi ingat bahwa yang tidak kalah penting adalah culture. Lingkungan kita di mana kita berada. Culture Bali, culture Yogyakarta, culture Betawi, culture Sulawesi, Kedayak dan lain sebagainya itu berbeda. Nah, seni sebenarnya harus menghadirkan itu. Menghadirkan penyadaran-penyadaran. Saya pernah mengkritik walaupun orang sini tidak suka dikritik. Saya bilang begini, anak-anak kecil itu kalau diajar melukis, ya setelah diajari melukis bentuk, melukis gambar, silahkanlah. Tetapi habis itu bawa ke pinggir jalan, coba ajak suruh melukis anak-anak yang tidak makan 3 kali sehari. Maksudnya? Coba yang anak-anak jalanan yang kan seni adalah media ungkap. Iya benar. Kemarin di UIN, saya ada Pak ini nih, siapa sih yang di Pantai Losari nih? Pak Siswadi. Dia melakukan skate bareng di UIN. Saya kritik, Pak, sudah melukis Sahrul masuk penjara belum? Loh, kok belum? Media seni itu merespon apa yang terjadi di masyarakat. Walaupun itu dalam bentuk pemotretan ada. Ya kalau dilukis kan lebih merdeka, tidak perlu saya lihat Sahrulnya, tidak perlu melihat jeruji besinya. Tapi itu kritik ketika pemimpin di penjara. Lukisannya Joko Peki tentang negeri duka itu kan lukisan babi yang penuh yang digotong oleh rakyat, itu kan mengkritik era reformasi. Seni merespon persoalan rakyatnya. Sadar itu. Nah itu saya bilang tadi. Kalau seni dipelajari melalui sebuah lembaga pendidikan, seni disentuh memang konsepnya adalah ilmu pengetahuan, maka nanti produknya beda. Sadar, oh ini harus direspon ini. Seni itu kan merespon apa yang terjadi oleh manusia. Manusia makan, manusia tidur, manusia dimakamkan, kemudian
dikirimi doa gitu ya, ada orang berdoa, ada orang bawa kamera. Yang datang pakai pakaian hitam-hitam itu kan semuanya persoalan-persoalan kesenian yang bisa dilihat, yang tahu teori gitu loh. Kalau enggak tahu teori, kenapa kau pergi melayat pakai baju hitam? Bilang, karena pakai baju hitam tetangga aku. Ya dia meniru saja, meniru. Hitam itu kan warna ketabahan, warna kesabaran, lalu warna duka gitu ya. Warna duka, jadi, iya betul. Itu tadi, jadi ada yang ada yang sadar, ada yang mengkonsumsi seni itu sadar, ada yang tidak gitu loh. Itu aja. Jadi Tertegun kita mendengar ya, karena memang ilmu pengetahuan itu sangat berpengaruh terhadap seni itu sendiri. ya enggak bisa diganggu gugat. Harus pengetahuan hadir di situ. Oke. Kalau pengetahuan tidak lahir, liar. Begitu ya. Liar. Contohnya? Pengetahuan hadir saja kan menjadi liar. Contohnya begini. Iya. Contohnya gini, hobi gitu ya. Hobi itu kan individualis. Jadi sekarang gini, saya hobi masak. Ya udah masak aja. Iya. Nah, berbeda, saya hobi masak. Ya udah saya masak gitu. Saya makan sudah. Tapi kalau begini, kalau Anda hobi masak, selesai masak, jangan tanya orang masakanku enak enggak. Oh jangan. Karena kan hobi itu individualis. Selera gitu ya? Individual, subjektif, tidak sangat subjektif. Hanya Anda yang menikmati Anda dengan Anda. Oke. Tetapi kalau masakan ini mau dihidangkan dikonsumsi oleh 10.000 orang di hotel A gitu ya. Harus terukur bumbunya tuh. Harus terukur. Nah, ini kan harus berangkat dari teori memasak. Iya, oke. Kalau kita memasak untuk diri sendiri itu hobi, enggak usah dipertanyakan enak apa enggak. Tetapi kalau sekarang kita memasak untuk orang lain. Iya. Anda harus diukur. Wah, yang mau makan ini nih. Oh, yang mau makan ini nih. Kan? Kalau orang Palembang tamunya, harus menyiapkan yang agak kecut-kecut karena tradisi MP-MP-nya ada. Kebiasaan mereka makan yang kecut-kecut. Mungkin connect dengan lidahnya Bugis Makassar. Itu kan harus melalui studi. Studi perbandingan begitu Iya, maksudnya. jadi kita ini memasak. Ya, tadi kita memasak untuk dimakan sendiri atau untuk dimakan orang lain. Kalau untuk dimakan sendiri itu hanya hobi saja. Besok mau masak ini deh. Dan selera saya sendiri Saya begitu. sendiri. Iya. Nggak usah tanya orang lain masakanku enak apa enggak, karena itu subjektif bukan objektif. Tapi kalau kita masak untuk orang lain, ini nanti dulu harus dievaluasi. Oke. Apalagi itu di dalam sesi penilaian begitu Ya, Mas Ibul betul, ya. betul. Oke. Mas Ibul, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali lagi perbincangan antara pengetahuan dan seni itu punya sangkut pautnya apa. Ya. Banyak sekali yang harus kita ceritakan nanti selepas kita dengarkan satu pesan berikut ini. Kita itu beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya. Kita itu sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai. Berdamailah walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi. Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang Punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai Mahakarya Dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih. Nggak bisa, Gio. Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan nggak bisa. Kapan Gio mau main dang? Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama ndak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah. Gio nggak mau jadi begitu. Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, jauh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain. Oke, Ma. Pintar anak mama. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Kita melanjutkan perbincangan kita bersama Mas Ibul di pagi hari ini bicara tentang ilmu pengetahuan dan keberlangsungan seni. Tadi sempat disinggung Mas Ibul bilang kalau orang berseni harus punya pengetahuan, itu yang harus punya dasar dulu, pondasi, karena pada saat kita mungkin menggambarkan sesuatu itu harus punya dasar seni. Kayak saya umpama orang awam Mas Ibul, kayak saya melihat tadi ya Mas Ibul bilang pemandangan itu padi itu menguning dan lain sebagainya, saya bilang itu proses dari alam sendiri ya. Tapi kalau dari seni tidak melihatnya seperti itu. Kenapa padi itu digambarnya warna kuning begitu? Itu pasti punya seni tersendiri untuk menjelaskan apa yang digambarkan tersebut. Nah, Mas Ibul, sebenarnya aliran seni itu ada apa-apa saja yang perlu ditahu, karena kita harus punya dasar pengetahuan nih tentang seni itu sendiri. Kalau untuk aliran atau kita sebutnya mazhab itu banyak sih, banyak dan berkembang per masa gitu ya, abad keberapa gitu. Oh itu. Bagaimana seni abad 16, abad 17, Oh itu semua. sampai hari ini itu kan berbeda. Jadi seni itu sama dengan corak pengetahuan yang lain, punya gaya, punya mazhab. Tahun berapa, abad keberapa? Oke, salah satu yang tadi saya singgung lebih awal bahwa selama ini kita menikmati, mengkonsumsi sebuah pemahaman mendasar seni dari mazhab Moindi. Yang kemudian Moindi itu salah satu pelakunya di Indonesia adalah Basuki Abdullah. Dia melukis keindahan, dia melukis anak raja yang seksi, melukis anak permaisuri yang cantik, melukis raja yang gagah perkasa. Itu Moindi, tidak ada masalah gitu loh. Jadi banyak pemahaman, banyak mazhab. Kemudian perkembangannya muncul salah satu mazhab adalah mazhab Barok itu di era-era Renaissance, zaman-zaman kegelapan, warna-warna perang gitu. Oh itu muncul. Perlawanan. Itu yang dipakai untuk mazhab itu. Nah, kemudian muncul mazhab namanya Victorialisme yang digagas oleh Ratu Victoria di Inggris. Jadi Ratu ini tiap tahun mengumpulkan seniman membawa karya-karya terbaiknya di istana. Tetapi ingat syaratnya itu karya yang tidak ada masalahnya gitu loh. Karena itu kepentingannya ratu. Jadi ratu duduk gitu ya. Ratu duduk ngelihat, hatinya tenang, damai, ya sudah selesai. Jangan buat masalah di depan ratu kan gitu tuh. Jangan buahkan masalah, jangan membawa karya-karya yang kritik gitu. Karena dia tidak mau mencampuri karena urusan dia itu. Karena dia tidak nyaman gitu. Jadi cari karya seni apapun mediumnya, yang itu kepentingannya ratu, kepentingan penguasa. Makanya disebut dengan Victorial. Indah saja, isinya apa enggak tahu gitu. Tapi indah. Indah dilihat begitu. Padi menguning, di depannya langit biru, di depannya ada tanah warna coklat. Coklat, kuning sama biru udah 3 warna kan. Ya nikmati saja, enggak usah diperdebatkan kan gitu tuh. Oh itu ya, oke. Kenapa? Kalau saya mau berdebat kan, apa ada unsur-unsur yang bisa dijelaskan juga, Mas Ibul? Harus orang berseni di situ menjelaskan.
harus kembali kepada rohnya seni adalah media ungkap. Iya. Apakah ada sekarang? Kan biasa kan kita kalau lihat pameran tuh Mas Ibul, saya lihat saja foto, tapi saya tidak tahu maksudnya apa. Oh, hanya gambarnya umpama ikan dalam kolam, ikan emas dalam kolam, itu setahu saya. Oh, ikannya emas dalam kolam, itu aja. Atau aliran sungainya ada. Oh ya, sudah. Tapi saya tidak tahu apa yang tulisan ataupun juga gambar itu yang dideskripsikan oleh pelukis itu sendiri. Atau haruskah pelaku seni itu menjelaskan dalam deskripsinya gambar tersebut? Contoh. Obyeknya adalah obyeknya ikan dalam kolam. Atau ikan dalam air lah. Ada ikan dalam air. Iya, ikannya ikan mas lagi, ikan. Ikan mas. Okay. Berbeda bahasanya kalau ikan mas warna kuning, berenang beriringan dengan ikan warna merah. Iya. Kan berdampingan dulu. Oh, di sudut sana ikannya warna hitam. Oh, bukan hitam, bukan warna deh. Warna itu red, green, blue. Oh, gitu. Jadi ada dua ikan yang berenang di air. Semuanya warna putih gitu ya. Ya kesannya lain. Ini lukisan ini. Ada lagi ikan beriringan dengan 2 kuning, 1 putih. Kesannya lain. Iya. Kan dunia kesan. Jadi kalau melukis itu kesan ceritanya, begitu, Mas Ibul. Seni dipekerjakan untuk mengantar pesan. Setelah pesan itu tersampaikan, hadirlah kesan. Pesan dan kesan. Kalau pesan itu tekstual, kalau kesan dialami. Perpisahan sekolah, pesan dan kesan yang meninggalkan dan yang ditinggalkan. Silakan Pak Guru, kesan dan pesannya disampaikan gitu. Itu selalu kan penutupnya begitu ya. Iya, kalau kesan itu pernah dialami. Iya. Kalau pesan itu tekstual saja. Jangan duduki bantal nanti kamu bisul, itu pesan. Iya. Kalau pasang orang bilang. Pasang. Tapi kalau kesannya ada betul orang bisul karena pernah duduk bantal. Itu kesan. Makanya dia bilang jalalah kau duduki bantal karena bisulku itu saya pernah mengalami. Itu kesan. Dan itu kejadian. Tapi orang mengatakan itu adalah mitos. Ada kiasan-kiasan yang mengatakan bahwa itu mitos karena kalau bantal itu diduduki dia akan meletus alias itu mitos. Tapi kenyataannya ada kejadian kok. Mitos itu untuk menjaga kekuasaan. Mitos itu dianggap benar. Kalau definisi itu gini, mitos itu adalah dianggap benar kemudian dibenarkan. Siapa yang pernah melihat setan Sumiati di Makassar? Siapa coba? Ada enggak datanya? Tetapi ketika bicara setan Sumiati, siapa yang mau gugat tentang itu mitos kan? Tetapi mitos itu penting untuk menjaga kelanggengan identitas sebuah negeri. Dan itu juga seni ya? Begitu ya? Nah, seni dimanfaatkan, dipekerjakan sebagai alat untuk menjaga kekuasaan. Seni dipekerjakan untuk mengantar pesan. Agar pesan itu sampai dengan lembut, makanya disentuh dengan cara artistik. Kenapa sih kita minum kopi dikasih dudukan, dikasih baki? Orang milih, Pak Camat mau datang, pakai kopi piring besar, yang ada bunga-bunga. Iya, supaya cantik kelihatannya. Kan? Ibu mau buat acara, mengiris agar-agar dalam talang itu ya, diiris. Mesti diirisnya penuh dengan pertimbangan dari sudut diagonal, dari sudut vertikal, dari horizontal. Dan perempuan lebih tahu seni sebenarnya. Oke. Nah, kita kan pasti mau membuat potongan kue itu rapi, seimbang, sama-sama besarnya, kan begitu? Iya. Karena kalau tidak sama besarnya tidak enak dilihat. Pertanyaannya begini, sadarkah yang mengiris itu bahwa saya melakukan sebuah praktek seni? Ya kan? Oh iya, nggak sadar itu, kerja saja. Seandainya dia sekolah, dia akan tahu itu. Dia kan sadar, oh ini diagonal, oh ini garisnya vertikal, oh ini horizontal, ini diagonal, oh ini garisnya kop surat, lipatan surat. Karena dia pernah belajar teori. Tetapi bukan saya mengadili masyarakat yang tidak sekolah gitu ya. Justru pengalaman biasa mengajarkan itu. Cuma perlu negara hadir, perlu pemerintah hadir memberikan mereka referensi. Kenapa warna kuning? Kenapa itu bajunya polisi? Baju warna apa? Baju kosnya tuh coklat apa sih? Hijau tai kuda, tulisannya kuning. Tulisan polisnya kuning.
Kenapa patwal itu mobilnya warna biru, banyak garisnya merah? Karena itu warna berlawanan, gampang dilihat. Kenapa pemadam kebakaran apa sih orang ngesar itu BM apa sih yang BMK? BNNP. Nah, warna bajunya kan oranye. Kenapa ke baju begitu coba? Itu pertimbangan seni loh, agar gampang dilihat. Agar disamakan dengan api. Enggak juga sih. Bercanda intermezzo. Iya. Baju oranye itu Orange itu. orange itu identik dengan warna SAR, warna rescue. Rescue betul. Warna itu dibuang kemanapun pasti kelihatan. Anda buang di tengah laut hutan kan warna hijau. Ditaruh di atas rumput coklat pasti kelihatan. Iya. Pasti kelihatan. Jadi mudah dilihat. Warna itu sebenarnya melalui kaidah seni. Institusi SAR menentukan warna itu sebagai pakaian dinas mereka dengan pertimbangan pengetahuan. Alasan yang otentik yang dimiliki begitu. Mesti ada tim ahli, mesti dewan pakarnya yang keputusannya adalah kita menggunakan baju warna ini dengan pertimbangan A, B, C, D, pasti. Dengan deskripsi yang mereka pakemkan begitu ya. Iya. Hingga tidak ada yang mengganggu gugat dalam tim SAR itu tidak ada yang boleh memakai warna itu lagi karena sudah pakem dan deskripsinya sudah diokekan dari pemerintah. Begitupun seni. Jadi simbol-simbol warna itu ya dipelajari di kesenian dan itu biasanya pengetahuan. Kapan sih warna biru ketemu merah? Yang mana warna primer, yang mana warna sekunder, mana warna ketiga, mana warna campuran. Kalau hitam dicampur merah jadinya apa? Itu juga dasar seni. Dasar dan itu harus dari pengetahuan. Itu basicnya pengetahuan. Dan ini kurang kita tahu begitu. Dan pengetahuan itu dipelajari untuk dilupakan. Contohnya begini, kita belajar mengemudi. Oke, calon pengemudi duduk, ini rem, ini kopling, ini gas. Oke. Kalau kita miring pada tikungan kemiringan sekian maka posisi kemudi harus begini. Itu teori. Tetapi pokoknya gini, itu teori. Jadi teori itu dipelajari untuk dilupakan. Kalau sudah di lapangan, jangan lagi bertanya teori. Contohnya begini, kan ku ajari kita itu cara mengemudi begini. Ini gas, ini rem, ini kemudi, kemiringannya begini nih. Terus saya kasih kesempatan, antar saya keluargaku ke ini ke Bone gitu ya. Ini kunci mobilnya, ini penumpangnya. Penumpangnya 6, sopirnya 1, 7. Di tengah jalan pas lagi turun mobil itu lagi dalam turunan lagi terjal, sopirnya nelpon yang baru belajar ini, belajar mengemudi. Maaf Mas Ibul, itu rem gunanya apa? Mata. Oke, jadi harus punya teori dulu baru bisa praktekkan begitu. Teori dan teori dipelajari untuk dilupakan. Jangan lagi bertanya teori ini rem gunanya apa? Pencet aja. Langsung saja, maksudnya eksekusi langsung ya. Tidak perlu pakai definisi lagi gitu loh. Oke. Karena sudah di awal sudah didefinisikan, Anda tinggal mengingat saja sebenarnya harusnya begitu ya. Jadi sebenarnya ini juga metode jebakan ketika saya mengajar. Ilmu dipelajari untuk ada dibilang dimanfaatkan, diamalkan dan macam-macam. Salah, tidak tepat itu. Dilupakan. Ilmu itu dipelajari untuk dilupakan loh. Kok bisa nanti dulu? Ini menjebak sebenarnya itu Mas Ipul. Ya itulah proses pengetahuan. Pengetahuan harus punya kreativitas. Seorang pengajar harus punya kreativitas tinggi. Untuk membuat orang penasaran gitu ya. Bagaimana memindahkan pengetahuan itu. Tapi sebenarnya cocok dengan kita bilang. Iya, makanya ilmu paling mendasar itu kan ilmu logika. Ilmu logika, cara berpikir. Anak kecil itu anggaplah dia belum bisa ngomong. Coba taruh air panas, taruh dalam gelas, taruh di depannya. Nggak bakalan mau dia mencelupkan tangannya di situ. Karena insting indranya boleh bekerja bahwa itu panas. Anak yang belum bisa ngomong sekalipun. Ya kan? Baik. Orang Makassar suruh lihat palu basah yang terbiasa lidahnya. Dia tahu ini enak, ini enggak. Ini belum lihat. Asin ini. Iya. Kenapa? Indra kecapnya.
Jadi seni itu bekerja untuk memberi fasilitas terhadap indera penglihatan kah, indera pendengaran kah, indera kecapan kah, indera kata kah. Jadi ilmu pengetahuan seni untuk kepentingan manusia. Oke, jadi tujuan seni dan sains itu atau Untuk pengetahuan itu manusia. untuk manusia. Ya lainnya nanti gitu ya. Ya monyet apa itu nanti. Manusia dulu. Manusia dulu, kepentingan manusia. Itu tujuan. Untuk kemaslahatan. Nilainya di ya. Itu tujuan seni Tujuan dan utama pengetahuan. Pengetahuan pada umumnya termasuk seni yang bekerja di bawah ilmu pengetahuan. Segala sesuatu peruntukannya untuk manusia, demi kemaslahatan manusia. Kalau tidak berguna buat manusia, tidak usah diproduksi, tidak usah dipelajari. Oke. Bagaimana sebenarnya itu kita bisa menggambarkan seni itu untuk masa depan? Seni untuk masa depan itu kan, seni kan bisa membaca seni kan dari masa lalu bisa. Oke, Anda melihat patung prakemerdekaan, patung-patung sebelum 1945. Oh mesti pahlawan membawa bambu runcing, tidak pakai baju, kepalanya diikat merah putih. Itu pasti karya-karya prakemerdekaan. Era perlawanan gitu loh. Iya betul. Era perlawanan nih. Oh ini abad kesekian ini, ketahuan ini. Oh dia masih masyarakat pada saat itu melakukan perlawanan. Makanya saya bilang, ketika sekarang banyak pemimpin dikorupsi, itu kan sebuah simbol. Seharusnya itu dilukis gitu loh, untuk mengingatkan untuk masa depan. Di abad ini ada seperti fenomena ini, Iya, jadi begitu. harus kita menyiapkan, merekam seluruh peristiwa hari ini untuk dipakai di masa depan. Lalu generasi nanti apa mau referensi, apa mereka mau lihat kalau kita tidak berbuat hari ini nih. Makanya melihat masa lalu dan melihat masa depan itu lihat karya seni. Lihat karya seni. Oh ini patung film Janur Kuning. Pembantaian jenderal. Fotonya siapa sih yang di Surabaya? Ayo Bung gitu. Iya. Simbol-simbol perlawanan. Indonesia menjelang kemerdekaan bukan perlawanan. Nah, berbeda perilaku masyarakat ketika sudah mengisi kemerdekaan. Lain lagi tingkah lakunya di situ, lain lagi perilakunya. Jadi itu seni juga. Dan seni harus terus-menerus merekam itu gitu loh. Tapi itu kurang saat ini, begitu, Mas Ibul? Ya karena kesadarannya lambat kan, kesadarannya itu masalahnya. Kalau yang punya pengetahuan memadai, kemudian dia bisa menyadari, dia melakukan itu. Tetapi ingat, pengetahuan tidak bisa berdiri sendiri. Tidak ada ilmu di muka bumi ini yang berdiri sendiri. Tidak ada ilmu yang bersifat apologi. Semuanya terkait dengan yang lain. Jangan Anda seorang arsitek, kemudian segalanya enggak. Tunggu dulu, Anda butuh seorang yang bisa masak gitu ya. Yang dari Akademi Pariwisata. Karena kan Anda habis menggambar, habis bangun kan harus makan. Jadi seluruh pengetahuan itu kepentingannya untuk manusia. Tidak ada yang berdiri sendiri gitu loh. Saya butuh orang lain dalam hidupku. Saya pulang dari sini mau ke Panaikan, itu kan saya butuh alat transportasi. Siapa yang buat? Ya insinyur mesin lah. Nah, semua terkait. Jadi kehidupan ini terkait antara kehidupan satu dengan kehidupan yang lain. Tidak ada satu kehidupan di muka bumi ini yang berdiri sendiri, termasuk seni. Termasuk seni. Ketika orang pameran seni rupa, ada dong performa dari musik, kan saling mengisi. Iya. Ada orang datang pakai dasi, ada orang datang pakai celana pendek. Semuanya membawa simbol-simbol kehidupan mereka. Ini loh saya orang terstruktur, ini loh orang saya freelance. Nah, seni, ilmu pengetahuan disentuh dengan kesadaran. Oke, baiklah. Tantangannya apa saat ini dan juga mungkin closing statement untuk topik kita, ilmu pengetahuan dan keberlangsungan seni. Closingnya tuh begini, cinta itu sehat kalau kita dekat dengan objeknya. Jadi harus tahu objek yang akan kita mau garap. Harus tahu objeknya, tahu masalahnya. Kalau ndak bagus sentuhannya, jadi kayak begini nih. Ada namanya visi. Cinta itu sehat kalau kita akan objeknya. Kita bicara visi. Di pinggir Pantai Losari itu ada 100 perahu berjejer. Ada 100 perahu. 99 perahu itu warna-warnanya indah. Di antara 100 perahu itu ada satu perahu yang perahunya itu sudah lecet catnya. Lusuh begitu. Lusuh, perahu tua. Di atas perahu tua itu berdiri seorang nelayan tua juga yang sedang bertarung menggeret ikan ke pantai. Harus jelas objeknya. Dan itu seni. Seni. Harus jelas objeknya.
cinta itu sehat kalau kita dekat dengan objeknya. Oke, mengerti ya. Oke, baiklah. Kalau bicara seni panjang dan tidak ada putus-putusnya begitu, Mas Ibul ya. Mas Ibul, terima kasih untuk ilmunya Sama-sama. di pagi hari ini menjelang siang. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan ilmu-ilmu yang lain Amin. yang bisa dibagikan lagi. Siap. Kita tidak membahas tentang artefak-artefak dan lain sebagainya. Belum. Baru dasar ilmu pengetahuan nih. Iya. Baru sudah mau 1 jam gitu. Belum. Oke, Mas Ibul sukses untuk aktivitasnya ya. Ya, Sampai terus. jumpa, salam Ya, untuk teman-teman sama-sama. semua Ya. yang di seni. Semoga sukses untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Untuk pemerintah juga nih, pesannya belum ada nih untuk pemerintah yang terakhir. Apa Harus nih? duduk bersama. Duduk bersama dan legah bersama itu. Biasanya sudah duduk bersama tapi tidak mau legah bersama. Oke. Baik, itu penutupnya. Closing. Terima kasih banyak Mas Ibul Sama-sama. untuk Yo. kebersamaan kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share